Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan membahas kelanjutan materi kita, yaitu tentang pola kalimat dasar. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur kalimat. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang pola kalimat dasar. Karena di mana kita dalam materi kuliah bahasa Indonesia tentu kita pola kalimat dasar itu harus kita pahami guna untuk kita bisa membedakan tentang kalimat yang sempurna atau kalimat yang paling kompleks. Nah, secara bahasa Indonesia. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan atau patron untuk membuat tipe kalimat. Nah, kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat seperti kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Struktur kalimat yang dibentuk adalah ada 5 unsur, yaitu ada SPOK. Nah, itu unsur kalimat ya, ada 5 ya. Nah, SPOK. Nah, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Itu struktur kalimat. Nah, jadi sejalan dengan batasan waktu, struktur kalimat itu adalah minimal SP. Nah, minimal SP, subjek dan predikat. Nah, itu minimal yang dikatakan sebagai kalimat adalah minimal ada struktur unsur SP, ada subjek dan ada predikat. Nah, sedangkan objek, pelengkap, keterangan merupakan tambahan yang berfungsi melengkapi, memperjelaskan arti kalimat. Nah, maka pola kalimat dasar yang paling sederhana adalah bertipe SP. Dan yang paling kompleks adalah yang bertipe SPOK. Nah, jadi berdasarkan fungsi dan peran gramatikal, ada 6 tipe yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, ke-6 tipe yang dimaksud itu adalah yang pertama. Nah, yang pertama ada kalimat yang bertipe SP. Artinya kalimat minimal bertipe SP, subjek dan predikat. Bagaimana contohnya? Contoh kalimat itu, saya mahasiswa. Dua kalimat. Saya itu adalah subjek dan mahasiswa itu namanya predikat. Nah, itu minimal kalimat ya. Nah, itu tipe kalimat dasar. Nah, tipe kalimat dasar yang SP. Nah, jadi yang kedua, tipe yang kedua, SPO. Kalimat yang berstruktur SPO, berstruktur subjek, predikat dan objek. Nah, subjek, predikat dan objek. Nah, contoh kalimat yang bertipe SPO. Nah,
Rani mendapat hadiah. Rani mendapat hadiah. Rani sebagai subjek, mendapat sebagai predikat, hadiah sebagai objek. Nah, itu contoh kalimat yang bertipe SPO. Yang ketiga, kalimat yang bertipe SPPL. SPPL, subjek, predikat, pelengkap. Contoh. Contoh. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila sebagai subjek merupakan sebagai predikat dan dasar negara kita sebagai pelengkap. Atau dengan kalimat lain, dengan contoh yang lain, beliau menjadi ketua koperasi. Beliau sebagai subjek, ketua sebagai predikat, beliau sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, ketua koperasi sebagai pelengkap. Kita ingat fungsinya. Subjek adalah pelaku, predikat adalah penjelasan atau penjelasan daripada subjek. Nah, itu contoh kalimat yang bertipe SPPL. Yang keempat, kalimat dasar yang bertipe SPKUT. SPKUT. Contohnya, kami tinggal di Jakarta. Kami, subjek, tinggal, predikat, di Jakarta, keterangan. Contoh lain, kecelakaan itu terjadi tahun 1999. Nah, kecelakaan itu, subjek, terjadi, predikat, tahun 1999 itu keterangan. Nah, kalimat dasar yang bertipe SPOPL, subjek, predikat, objek, kemudian pelengkap. Nah, contohnya, contoh kalimat. Dia mengirimi ibunya uang. Dian mengambil adiknya air minum. Nah, ingat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya objek, pelengkap uang. Itu pada kalimat satu. Pada kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, Dian mengambilkan adiknya air minum. Nah, Dian mengambilkan adiknya air minum. Nah, Dian subjek, mengambilkan predikat, adiknya objek, air minum, pelengkap. Yang keenam. Jadi tadi kan ada 6 tipe, kalimatnya. Nah, yang keenam, yang terakhir, kalimat yang bertipe SPOKUT. Nah, SP, subjek,
predikat objek keterangan SPOK. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya kalimat yang bertipe SPOK. Pak Raden menyimpan uang di bank. Ya. Pak Raden menyimpan uang di bank. Pak Raden subjek. Menyimpan predikat. Uang objek di bank keterangan. Contoh yang kedua. Beliau memperlakukan kami dengan baik. Nah, beliau subjek memperlakukan predikat, kami objek dengan baik keterangan. Nah, itu 6 tipe kalimat dasar yang sudah Pak jelaskan. Jadi, tampak kolom SP terisi dengan wajib. Nah, kan? Itu wajib. Nah, makanya kalau SP yang nyatanya itu wajib, tidak boleh tidak ada dalam struktur kalimat. Nah, jadi yang ke tipe yang lain sebagai O, pel, ket itu adalah sebagai pelengkap, sebagai yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa itu merupakan tambahan yang berfungsi melengkapi dan memperjelas kalimatnya. Nah, itu adik-adik, kalimat yang tipe itu perlu kita pelajari, dan mohon adik-adik baca buku dengan baik, buka di internet, buka di jurnal-jurnal, kemudian referensi-referensi yang kuat, karena bahasa ini dinamis, bisa berubah-ubah, dan banyak pendapat-pendapat para pakar-pakar, maka kita akan bisa membandingkan mana yang tepat. Nah, itu informasi yang Bapak jelaskan melalui video ini sesuai dengan materi kita, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, Bapak simpulkan bahwa kalimat dasar itu ada 6 tipe. Nah, yang wajib dimiliki setiap kalimat, yang wajib dimiliki itu kalimat itu adalah yang berstruktur SP. Sementara yang lain adalah sebagai tambahan memperjelas. Nah, untuk kalimat yang kompleks itu adalah kalimat yang kompleks, kalimat yang memiliki SPOK. Itu adalah sudah kalimat kompleks. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan video ini. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya mahasiswa yang saya ajarkan saja, namun bisa untuk dinonton dan diambil di nonton video ini, bisa bermanfaat kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain di seluruh Indonesia, dan bisa berbagi dengan teman-teman guru, dosen bahasa Indonesia. Mohon kita selalu menjaga kesehatan untuk kita masing-masing. Tetap bersemangat dan terus berjuang. Nah, karena majadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang mendapat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.